Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, pada kesempatan kali ini kami kembali akan memberikan tutorial. Nah, untuk kali ini tutorialnya adalah cara mengisi survei lingkungan belajar untuk guru dan KS. Nah, ini adalah terusan daripada tutorial yang ini ya. Jadi kalau untuk cetak dan download kartu loginnya, ini yang ini. Kalau ingin tutorial cara login survei lingkungan belajarnya itu yang ini. Jadi sekarang cara mengisinya terusannya gitu ya, sahabat cek semuanya. Baiklah sahabat cek, cara untuk mengisinya kita kemana? Kita coba tambah tab baru dulu di sini. Kita ketikkan saja di sini survei lingkungan belajar kemdikbud.go.id/login gitu ya, lalu kita enter. Oke sahabat cek, ini kita sudah masuk, kita tinggal login saja gitu ya. Nah silakan di sini dipelajari gitu. Nah untuk pengisian survei lingkungan belajar ini sifatnya wajib untuk semua guru dan KS di sekolah kita. Jadi intinya begitu siswa itu melaksanakan ANBK, ini guru-guru ini bisa mengerjakan survei lingkungan belajar serta juga KS gitu. Nah, sekarang kita coba login. Ini kita masukkan NPSN sekolah kita ya, kita masukkan. Setelah itu token. Token ini didapatkan dari operator sekolah gitu ya. Bapak Ibu guru yang mau mengisi ini silahkan minta tokennya itu di operator sekolah. Nah yang seperti ini, jadi token itu ada di kartu login survei lingkungan belajar. Nah dari sini kita copy gitu ya, kita copy lalu kita paste di sini tokennya. Ini token untuk satu sekolah itu sama tokennya, yang membedakan itu nick ya. Sekarang kita masukkan nicknya. Setelah ini kita masukkan tanggal lahir gitu ya, lalu kita masukkan bulannya. Nah untuk tahun ini 4 angka gitu ya, untuk tanggal ini boleh 1 angka, bulan 1 angka, tahun itu 4 angka. Kalau sudah kita login. Oke, ini kita sudah masuk gitu ya. Nah ini adalah identitas kita gitu, ini identitas kita. Ini sekarang tipe kuesionernya adalah paket A untuk guru gitu. Kalau sudah kita mulai. Oke sahabat cek semuanya, di sini sudah muncul halaman kuesionernya ya. Di sini itu ada 62 soal gitu, ada 62 soal. Nah ini sekarang kita bisa mengisinya. Ini soalnya di sini ya. Contoh umpamanya nomor 1. Nah di sini soalnya latar belakang, apakah Anda perempuan atau laki-laki, kita pilih sesuai dengan jenis kelamin kita. Nah, kalau sudah kita memilih di sini, lalu kita klik selanjutnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi seperti ini Bapak Ibu guru semuanya. Dalam pengisian ini diusahakan itu jujur, sesuai dengan apa adanya. Artinya sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki, sesuai dengan kondisi real di sekolah. Jadi jangan ingin kelihatan bagus untuk pengisian ini. Ini kan hanya sebatas survei gitu. Jadi kita harus jujur sesuai dengan realita keadaan di sekolah kita. Oke, baiklah Bapak Ibu semuanya atau sahabat cek semuanya, kita langsung di nomor 2. Nah, kalau ininya berwarna biru, ini artinya soal yang sedang kita hadapi gitu ya. Apa agama Anda? Islam gitu ya. Kalau kita Islam pilih Islam, kalau agama yang lain silahkan pilih yang lain. Selanjutnya kita klik yang ini. Nah ini nomor 3 gitu ya, status pernikahan. Silahkan diisi, kalau sudah menikah ya menikah gitu ya. Kalau belum menikah ya tinggal pilih yang ini. Cerai hidup, cerai mati, tinggal dipilih sesuai dengan keadaan kita, kenyataannya. Sudah menikah ya. Lalu kita lanjut lagi. Ini nomor 4. Berapa jumlah tanggungan Anda gitu ya. Lalu kita lanjut. Dari jumlah tanggungan tersebut, berapa orang yang saat ini berada di bangku sekolah gitu kan. Nah berarti ini anak gitu, berhubungan dengan anak. Kebetulan anak saya 2, ini sedang pengisian punya kami sendiri ya. Kita pilih 2 sampai 3 gitu ya, karena anak kami 2 ya, kita pilih yang ini. Lalu kita selanjutnya
Apakah Anda memiliki kontrak kerja di luar lingkungan sekolah? Misal mengajar di tempat bimbel, guru, les privat, disesuaikan dengan kondisi kita. Kalau saya tidak mempunyai privat gitu ya. Tidak. Lalu selanjutnya. Nomor 7. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi dari rumah Anda ke sekolah? Kalau saya itu dekat gitu ya. 2 menit juga sampai, berarti kurang dari 1 jam. Yang lain tinggal disesuaikan saja ya, sahabat cek semuanya dengan kondisi real kita. Kita pilih yang ini, lalu selanjutnya. Sekarang nomor 8. Akses internet mana saja yang Anda miliki di rumah Anda? Nah, ini jawaban ini bisa lebih dari satu, sahabat cek. Umpamanya wifi-nya mati, ya bisa dari HP juga gitu ya. Kami dua-duanya ini bisa. Oke, kita lanjut. Nomor 9. Organisasi profesi apa saja yang Anda ikuti? Kebetulan kami ikut KKG gitu ya. Kita pilih yang ini. Kalau mempunyai organisasi profesi yang lain silahkan gitu ya. Kami pilih yang ini. Selanjutnya. Ini hanya referensi saja ya, sahabat cek semuanya. Jadi pengisiannya itu silahkan disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Kalau nanti ada pertanyaan seputar sekolah ya disesuaikan dengan kondisi real di sekolah. Apa peran Anda di organisasi tersebut? Jika Anda mengikuti lebih dari satu organisasi, pilih peran yang paling tinggi. Ini kebetulan kami di KKG itu ya sebagai anggota. Kalau memang ketua atau pengurus inti silahkan memilih, kami anggota di sini. Lalu selanjutnya, pada akhir tahun ajaran ini, sudah berapa tahun Anda menjadi guru? Sejak pertama kali mengajar. Berarti sejak pertama kali mengajar ya sejak menjadi honorer, kalau memang honorer pertamanya, atau GTT gitu ya. Kebetulan kami itu sudah hampir berapa tahun? 18 tahun gitu ya, berarti memilih yang ini. Untuk teman-teman silahkan disesuaikan saja. Lalu kita selanjutnya. Pada akhir tahun ajaran ini, sudah berapa tahun Anda menjadi guru di sekolah ini? Nah, di sini jangan sampai gagal paham ya, sahabat cek semuanya. Ini artinya kalau memang mutasi, ini yang dihitung itu berarti di sekolah kita yang terakhir itu berapa tahun gitu. Kalau tadi sebelumnya itu kan keseluruhannya. Nah, kalau sekarang itu yang di sekolah sekarang gitu berapa tahun gitu ya. Kalau 2 tahun atau 3 tahun atau bahkan lebih silahkan dipilih sesuai dengan kenyataan realnya. Kalau saya pilih yang ini ya. Karena kami sudah mutasi gitu. Kebetulan ini sudah 6 tahun ya, pilih yang ini. Lalu kita selanjutnya. Nomor 13. Anda mengajar kelas berapa saja di sekolah ini? Nah, Anda mengajar kelas berapa saja di sekolah ini? Di sekolah ini, umpamanya sudah lama itu pernah mengajar kelas berapa saja. Ini kita bisa mengisi lebih dari satu jawaban. Kebetulan kami itu sejak di sekolah ini gitu ya. Ini kan pertanyaannya sejak di sekolah ini. Kelas 4 dan juga kelas 6. Jadi ini bisa mengisinya lebih dari satu jawaban. Lalu kita lanjut. Baiklah sahabat cek semuanya, itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan. Biar nanti kami ini selesaikan. Kalau ini tutorialnya sampai dengan selesai, ini durasinya cukup lama. Jadi kami hanya sampai nomor 14 saja. Intinya adalah, jadi cara untuk mengisinya itu seperti ini. Intinya adalah pahami soal-soalnya. Gitu ya. Jadi soal-soalnya ini disesuaikan dengan kondisi real kita. Sejujur-jujurnya begitu ya. Karena ini kan sebuah survei. Jadi tidak usah ingin nilai yang bagus karena memang ini hanya survei. Jadi survei ini hanya sebagai pemetaan saja begitu ya, sahabat cek semuanya. Jadi mohon maaf ini tidak sampai nomor terakhir gitu karena mungkin nanti durasinya akan terlalu lama. Ini hanya untuk sharing saja bagaimana cara pengisiannya. Intinya pahami saja soalnya gitu ya. Oke sahabat cek semuanya, ini kalau sudah semua mengisi ada konfirmasi seperti ini gitu ya. Apakah Anda yakin untuk melanjutkan mengirimkan jawaban? Jika memilih ya, seluruh jawaban Anda akan terkirim ke server. Nah, saya setuju ya, kita centang di sini lalu kita pilih ya. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam survei ini. Anda masih dapat memperbaiki data ini untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, kalau seperti ini, berarti ini sudah selesai kita mengerjakannya gitu ya.
lalu kita klik OK. Baiklah sahabat cek semuanya, itu saja yang perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat tentang bagaimana cara mengisi survei lingkungan belajar untuk guru dan kepala sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, kami ucapkan terima kasih yang sudah mau mengunjungi channel kami dan sudah mau menonton kami. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sudah mau like dan subscribe di channel kami. Kami selalu menunggu, silahkan di like, di subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya bisa mengikuti terus informasi dari channel kami. Serta bisa di-share kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.